Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, di malam hari ini, insya Allah kita akan sama-sama untuk melanjutkan pelajaran kita masih di bab Mubtada Khobar ya. Dan kita coba jelaskan tidak terlalu cepat, karena pekan yang lalu bisa jadi masih ada pemahaman yang masih belum belum sempurna. Kita masuk ke bab Mubtada Khobar ya. Nah, sedikit kita ulangi supaya nanti ketika kita praktek kita bisa lebih mudah menganalisanya. Kita fokus ke khobar ya, karena khobar ini jenisnya banyak ya. Jadi ketika kita membahas tentang khobar, maka khobar itu terbagi menjadi dua sebenarnya. Satu adalah khobar jumlah, khobar mufrad. Yang kedua adalah khobar jumlah. Tiga berarti ya. Dan yang ketiga adalah khobar syibhul jumlah. Nah, jumlah itu kan ada dua di dalam bahasa Arab ya. Yang pertama adalah jumlah fi'liyah, yang kedua adalah jumlah ismiyah. Artinya eh, jumlah fi'liyah bisa berposisi menjadi khobar. Jumlah ismiyah bisa juga berposisi menjadi khobar bisa. Begitupun juga dengan syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu kan ada dua. Satu jar majrur, yang kedua adalah zorof plus dengan mudhof ilaihnya. Maka di beberapa keadaan jar majrur ini bisa menjadi khobar untuk mubtada. Begitupun dengan zorof, dia bisa menjadi khobar untuk mubtada. Nah, yang pertama adalah khobar mufrad. Khobar mufrad itu adalah lawan dari jumlah. Jumlah itu kan minimal dua kata. Jadi tidak ada jumlah itu satu kata. Jadi minimal yang namanya jumlah itu dua kata. Nah, khobar mufrad di sini yang dimaksud adalah dia kata dan jumlahnya satu. Baik itu isim mufrad, Zaidun kan jumlahnya satu. Baik itu musanna, Zaidani jumlahnya satu kata juga. Zaiduna jama muzakkar salim misalnya. Tapi dia satu kata, bukan susunan dari dua kata. Nah, maka khobar yang dimaksud di sini adalah lawan dari jumlah. Dia bukan kalimat, tapi khobarnya dalam bentuk kata. Nah, kemudian berikutnya ada yang disebut dengan khobar jumlah ismiyah. Khobar jumlah ismiyah itu berarti khobarnya dalam bentuk jumlah ismiyah berupa mubtada dan khobar. Berarti nanti ada mubtada satu, ada mubtada kedua. Nah, contohnya misalnya Fatimatu abuha alimun. Kalau kita i'rab, maka Fatimah ini mubtada satu, abuha ini mubtada kedua, alimun ini khobar untuk mubtada kedua. Nah, mana khobar untuk Fatimah? Abuha alimun ini khobarnya. Jadi
khobarnya dalam bentuk jumlah ismi. Nah, jadi khobarnya dalam bentuk jumlah ismi. Kita lanjut. Yang ketiga, ada khobar berupa jumlah fi'liyah. Berarti khobarnya adalah dalam bentuk fi'il dan fa'il. Contoh, al-asatidatu yu'allimuna at-tullaba ba'da subh. Jadi, para guru itu mereka mengajar para siswa setelah subuh. Kalau kita i'rab, al-asatidah ini mubtada, yu'allimuna fi'il mudhari, fa'ilnya waw. Nah, fi'il plus fa'il ini dia menjadi khobar untuk mubtada di awal. Nah, kemudian yang ketiga ada khobar syibhul jumlah. Nah, khobar syibhul jumlahnya dalam bentuk jar majrur. Pertama. Contoh, al-kitabu fil hakibat. Jadi kitab itu di dalam tas. Maka kitab ini mubtada, fil hakibati, fi-nya huruf jar, hakibati majrur biharfi jar fi. Maka fil hakibati jar majrur ini dia fi mahali raf'in khobar. Khobar untuk kitab. Nah, yang terakhir ada khobar dalam bentuk dzaraf. Nah, ini kita review saja ya yang kemarin karena sudah kita bahas kemarin. Contohnya al-baitu amamal masjid. Nah, maka kalau kita i'rab al-baitunya mubtada, amama dzaraf, al-masjidi mudhaf ilaih. Amamal masjidi fi mahali raf'in khobar. Nah, jadi amamal masjid ini sepaket dia jadi khobar untuk mubtada ya. Nah, sebagai catatan tambahan yang belum kita bahas kemarin, ada yang namanya mubtada muakhor. Mubtada muakhor itu berarti mubtadanya di belakang, mubtadanya diakhirkan. Dan ada namanya istilah khobar muqaddam. Khobar muqaddam itu hanya terjadi pada dua keadaan saja. Satu, khobarnya berupa syibhul jumlah. Baik itu syibhul jumlahnya jar majrur ataupun dzaraf. Jadi biasanya kalau kita dapat jar majrur di awal kalimat, kita akan i'rab dia sebagai khobar. Tapi namanya khobar muqaddam. Nah, mana mubtadanya? Mubtadanya si Zaid ini di belakang. Nah, ini mubtada. Yang menggunakan dzaraf misalnya amamal masjidi madrasatun. Nah, tetap di i'rab amamal dzaraf, masjidinya mudhof ilaih. Amamal masjid ini dia namanya khobar muqaddam. Sementara madrasatun ini adalah mubtada muakhor. Jadi kadang di beberapa keadaan khobarnya dulu baru si mubtadanya seperti itu. Tapi umumnya susunannya adalah mubtada dulu baru khobar seperti itu. Nah, kapan kita lakukan perubahan itu? Ketika si mubtadanya diakhirkan. Ada yang wajib, ada yang hukumnya jaiz. Jadi wajib itu mubtada diakhirkan ketika mubtadanya dalam bentuk isim nakirah, bukan isim ma'rifah. Kalau isim ma'rifah hukumnya jaiz saja. Boleh di belakang, boleh juga di depan, seperti itu. Artinya kalau isimnya ma'rifah yang jadi mubtada boleh di depan, boleh diletakkan di belakang. Tapi kalau mubtadanya dalam bentuk nakiroh, wajib disimpan di belakang. Khobarnya didahulukan. Jadi salah satu keadaan yang menjadikan khobar didahulukan adalah ketika menjadikan mubtadanya dalam bentuk isim nakir.
Kayak usbun ini kan nakiro kan, rumput. Madrasatun juga nakiro. Nah, maka kalau mubtadanya dalam bentuk isim nakiroh wajib ditaruh di belakang, diakhirkan. Nah, ini salah satu alasan kenapa mubtadanya diakhirkan. Benaran, mah. Betul, tidak benaran. Itu sedikit review ya untuk sedikit apa namanya mengulang kembali pelajaran yang sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk latihan-latihan kita. Kemarin kita sudah sampai di Nomor 10. nomor berapa ya? Sekarang 11. Sekarang 11. Kita lanjutkan sama-sama. Bismillah. Hum ibadur rahman. Mereka itu adalah hamba-hamba eh, hamba-hambanya Allah. Kita irob sama-sama. Humnya jadi apa? Mubtada. Humnya jadi mubtada. Langsung kita irob. Ibadu, Allah. khobarnya. Ar-Rahmani, Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Nomor 12, ana sa'adhabu ila baitillahi ghadan. Saya saya akan pergi ya. Ya ada huruf sin. Sa'adhabu ila baitillahi ghadan. Ini namanya sin ini harfu taswif. Ana jadi apa dia? Mubtada. 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 Nah, sin ini dia harfu taswif mabni fathah. Menunjukkan akan tapi dalam waktu dekat. Adhabu fiil apa dia? Ya mudhari. Fiil mudhari. mudhari. Fa'ilnya mana? Mustatir. Domir mustatir. Takdiruhu anak. Takdiruhu anak. Ila baiti Jar dan majrur. Jar majrur. majrur. Allahi Mudhof. Mudhof ilaih. ghadan. Zaraf ya. Zero. Nah, kemudian apa namanya? Fa'il. Khobarnya anak. Sa'adhab. Sa'adhabu. Khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nah, jadi sebenarnya kalau kita dapat mubtada, di depannya ada fi'il dan fa'il, nah maka itulah khobarnya. Yada Zaidin qawiyatan. Kedua tangannya Zaid itu kuat. Maka yada ini jadi Mubtada. mubtada. Khobarnya mana? Qawiyani. Qawiyatan ya, di belakang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang pendek-pendek. Fi Makkata talibul ilmi. Fi Makkata fi mahali. Fi Makkata jadi apa? Mubtada muqaddam. Khobar. Dia khobarnya. Mubtadanya mana? Qalibu. Talibu ya. Al ilmi Mudhof ilaih. mudhaf ilaihi. Wara'a hadzal masjidi maktabatu. Di belakang masjid ini perpustakaannya. Sama ini juga khabar muqaddam ya. Khobar muqaddam juga. Wara'a zorof ya. Hadanya jadi apa? Mudhof ilaih. Ilaih. Mudhaf ilaihi. Al masjidi Mudhaf ilaih. Al-masjidi. Badal. badal ya. Dia badal. Nah, wara'a hadzal masjidi ini khobar Khobar muqaddam. khobar muqaddam.
Maktabatu Mubtada. Ada mubtadanya. Hunya jadi apa? Mudofun ilaih. ilaih. Ya, besarkan. Kita lanjut. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Huanya jadi apa? Mubtada. Mubtada. Alladzi Alladhinya khobar. khobarnya. Arsala fil apa nih? Fi'il mudhari. Madi. Fi'il madhi. Madi atau mudhari? Mudhari. Arsal. Kan tadinya rosa. Arsala rasul. Madi. Madi. Mati saja. Dia fil madi. Ikut wazan apa? Masalah. Afal. Af'ala. Dia ikut wazan apa? Fa'ilnya mana? Mustatir ya Ustaz. Mustatir huwa kembali ke alladzi. Rasulah Ubih. maf'ul bi. Hunya Mudhof ilaih. bil huda. Jar majrur. Maju. Waw ini huruf Atau atau ya. Dini Di. atau kemana ya? udah. Huda. Udah. Al-haqqi Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Ini bisa dihapus semua enggak? Oh, iya, bisa. Arsala fi jadi apa lagi dia? Sila musuh. Silang mausul ya. Jadi arsala fi'il wa fa'iluhu dia la mahlalu minal i'rab. Dia tidak punya kedudukan dalam i'rab karena jadi silah mausul. Ana alladzi kassara zujajah. Sama ya i'rabnya dengan nomor 16. Hadza baitu abi Abdillahi Amrin. Nah, ini kita coba 18. Hadza jadi apa? Mubtada. 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 Baitu Khobar. kabarnya. Abi Mudhofun ilaih. Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Dia dia bukan ini. Bukan ya mutakallim. Abdi Mudhofun mudhof ilaih lagi. Ilaih. Allah Mudhof ilaih. mudhof ilaih lagi. Amrin Badal ya. Badal. Wamin. Ya. Muhammadun Rasulullah kita lewatin. Alkitabu ishtarahu Zaidun min maktabatil madrasah. Oke. Buku itu dibeli oleh Zaid dari perpustakaan sekolah. Alkitabu Mubtada. Khobar muqaddam. enggak mubtada. Mubtada. Ishtarahu Taro. ishtaro Khobar. ishtaronya dulu fi'il Taruh. madi. Fi'il madi. Hunya Mudhofun ilaih. Maf'ul bihi. maf'ul bih. Maf'ul bih. Jika bersambung dengan fi'il jadi maf'ul bih. Kalau dengan isim jadi mudhof. Mudhof ilaih. Zaidun Fa'il. fa'il dari ishtaro. Kemudian ishtarahu Zaidun dia fi mahali raf'in sebagai Khobar. khobar ya. Jadi khobarnya dalam bentuk fi'il dan fa'il. Min maktabatil madrasah kita lewati ya. Karena itu jar majrur dan mudhof. Ini kita lewati. Boleh yang nomor 22. Ma'i Zaidun. Ma'i ini zorof dengan mudhof ilaihi. Jadi apa dia? Khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Zaidunnya Mubtada. Mubtada muakhar. mubtada. Muakhar. Nah, ini masih Muakhar. ya gimana? Silakan. Nak tanya pasal tadi Ma'i Zaidun tuh.
Iya. Zaidun tuh jadi mubtada muakhir. Dia wujuban ke jawazan? Oh, kalau ma'rifah jawazan. Kalau nakiro wujuban. Nakiro. Bisa ini terbayangkan. Zaidun ma'rifat. Nah, Zaidun ma'rifah. Karena isim alam, nama orang. Oke. Nakiro wujuban. Jadi kalau ma'rifah jawazan. Boleh di depan, boleh di belakang. Tapi kalau nakiro wajib wujuban di belakang. Terjawab insya Allah ya. Kita lanjut. Eh, ini masih banyak. Kita lanjutkan. Bismillah. Di sebelah sudah ada terjemahannya. Kecilkan sedikit. Aku Ammi Mustafa Tobibun. Nakiro Saudara sifat. paman saya, saudara pamannya, yaitu Mustafa adalah dokter. Aku jadi apa? Mubtada. Mubtada. Mustafa, Mudhafun. Badal. Badal. saudara pamannya Mustafa. Oh iya, Mudhafun ilaih. mudhof ilaih. Mudah Karena ilaih. masih satu rangkaian. Ammi juga mudhof ilaih. Mudhaf wa huwa mudhafun ilaih. Iya, betul. Tabibun Khobar. khobar. Yang sudah familiar kita lewat. Boleh nomor 3. Al-ustadzani yu'allimani bin nasyatin. Ustadzani Mudah. mubtada. Mubtada. Yu'allimani fi'il fa'il jadi apa? Khobar. Khobar. Bin nasyatin jar majrur. Kita lewati. Boleh. Al-alimu yukramu fi biladil muslimin. Al-alimu Mubtada. Mubtada. yukramu fi'il mudhari ma'lum atau majhul? Majhul. Berarti domir mustatirnya jadi apa? Huwa. Yang huanya jadi apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il ya. Kemudian yukramu ini eh, fi'il wa naibul fa'ilnya fi mahali raf'in khobar ya. Hmm. Ke bawah sama ya sebenarnya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini saya lihat i'rabnya sama semua ke bawah. Baik, kita lewati ya. Nanti bisa di i'rab sendiri. Bentar ya. Mata. Nah, sekarang kita bahas sedikit berkaitan dengan mubtada dan khobar dari jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah itu isim syarat atau dia punya fungsi menjazmkan dua fiil. Nah, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya tentang fungsi dari amil-amil jazm.
Ada yang menjazmkan satu fiil, ada yang menjazmkan dua fiil. Yang menjazmkan satu fiil itu kan kayak lam, lama, alam, alamma, kemudian eh, lamul amri wa du'ai, la nahyi wa du'a. Ada 6. Nah, kemudian ada namanya amil jazm, tapi fungsinya dia untuk menjazmkan dua fiil. Dia bisa menjazmkan dua fiil sekaligus. Nah, fiil yang pertama namanya fiil syartin. Fiil yang kedua namanya fiil jawab. Jadi fiil syarat, fiil jawab. Nah, apa yang menjazmkan dua fiil itu? Yang pertama ada man. Man ini dia bisa menjazmkan dua fiil. Contoh, man yasduq fi amalihi yukrimullah. Maka fiil pertama yang jazm adalah yasduq. Fiil yang kedua yang jazm adalah yukrim. Dua-duanya fiil mudhari. Tetapi dia juga disebut dengan yasduq ini fiil syarat, fiil syartin, yukrim fiil jawabnya. Jadi dia punya syarat dan jawab. Nah, terjemahannya begini biasanya. Barang siapa dia jujur di dalam perbuatannya, itu kan syarat. Nah, kalau saya bisa melaksanakan itu, terus apa yang saya dapatkan? Nah, yukrimhullah. Maka Allah akan memuliakan dia. Jadi siapa saja yang dia jujur di dalam perbuatannya, maka dijawab kan gitu. Yukrimhullah. Allah akan memuliakan dia. Maka yasduk ini kalau di i'rab dia fi'il syarat. Yukrim dia fi'il jawab. Biasanya kalau di i'rab langsung dikatakan fi'il syartin atau fi'il jawab. Tanya kita bisa cek cara kalau di sini hampir tidak disebutkan semuanya. Nanti teman-teman bisa buka di Nahwu Tatbik atau eh, di Syarah Jurumiyah Al-Kafrawi kayaknya ada. Kalau di Nahwu Tatbik disebutkan 2 kali malah. Jadi misalnya mau mengi'rab yasduk ini tidak langsung disebutkan fi'il syarat. Di sini disampaikan misalnya mau mengi'rab yasduk dia fi'lun mudhari'un. Kemudian fi'il syartin. Jadi 2 kali di. Jadi fi'il mudhari, fi'il syarat. Kemudian dia jazm. Tanda jazmnya sukun. Jadi bagaimana cara mengi'rab dia fi'il syarat padahal dia fi'il mudhari? Kita katakan 2 kali seperti itu. Nah, jadi itu cara untuk mengi'rab fi'il syarat ini. Fi'il jawabnya bagaimana? Sama berarti. Yukrib ini fi'il mudhari, dia fi'il jawab. Jazm, tanda jazmnya sukun. Nah, itu cara mengi'rab untuk yang fi'il syarat dan fi'il jawabnya. Kita i'rab sama-sama. Bismillah. Man yasduq fi amalihi yukrimullah. Nah, man ini disebut dengan ismu syartin. Dia isim syarat. Man ini isim syarat. Mabni sukun fi mahali raf'in mubtada. Jadi man ini jadi mubtada. Yasduq fi'il mudhari, fi'il syarat. Jazm, tanda jazmnya sukun. Fa'ilnya domir mustatir huwa. Ya'udu ila man. Kembali kepada man.
Fi amalihi jar majrur finya mudhof ilaih. Yukrim fiil mudhari fiil jawab jazm karena jazmnya sukun. Hu dia domir mutasil mabni dhammah fi mahali nasbin maf'ulun bih. Hunya maf'ul bih. Allahu dia fa'il dari yukrim. Nah, kita sudah i'rab satu-satu semuanya. Kita punya mubtada di awal. Mana khobarnya dia? Khobarnya adalah fi'il syarat dan fi'il jawabnya adalah khobar dari man. Makanya kita katakan di sini berarti yasduk, mana khobarnya? Yasduk fi amalihi yukrimullah, ini khobar. Atau bisa kita katakan gini, fi'lu syartin wa jawabuhu fi mahali raf'in khobar. Jadi fi'il syarat dan jawab syaratnya adalah khobar dari man. Nah, ini untuk i'rabnya man ya di sini. Jadi kita bisa posisikan itu man sebagai mubtada di dalam contoh ini. Nah, ini yang pertama. Ada yang mau ditanyakan dulu silahkan. Soal Ustaz Afwan, iya gimana? Silahkan. bisa nggak Ustaz kalau dalam suatu kalimat itu fiil syaratnya lebih dari satu atau fiil jawabnya lebih dari satu? Fi'il syarat dan jawabnya lebih dari satu. Allah alam ya. Saya kurang tahu. Apakah ada bisa dua atau hanya satu? Iya, saya kurang tahu jawaban persisnya bagaimana. Tapi kalau kita lihat contoh-contoh memang cuma disebutkan satu. Tapi nanti saya coba ini ya, tanyakan coba. Eh, Nah, Ustaz, nggak apa-apa. iya, apa Ini ya? Ustaz yang Saya punya. nggak apa-apa Ustaz, saya bisa nanya aja Ustaz penasaran. Ini Ustaz yang tadi untuk i'rab yang mana tadi ya? Yang fiil jawab. Yang mana? Ini aja Ustaz yang kan di halaman 118 kan ada penjelasannya yang pakai Arab gundul tuh. Oh iya, betul. Tapi pas jelasinnya agak pelan-pelan karena sambil nandain. Oke, boleh. Ini ya. Iya Ma Ustaz. may yatawakkal 'ala Allah yanjah fid darain. Nah, cara i'rabnya man sambil saya harokat gitu. Dia ismu syartin. Isim syarat itu man. Dia mabni ala sukuni fi mahali raf'in mubtada'un. I'rabnya man. Ya tawakkal ya fi'lu syarti. Nah, kalau ini dibalik ya. Sama Ustaz Jafar mendahulukan fi'il syarat. Dia fi'il syarat. Fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukunu li'annahu sahihul akhiri walam yattasil. Nanti kita terjemahkan ya, kita harokati dulu. Eh, ini bukan di akhirati ya, di akhirihi, hilangkan tak marbutahnya. Di akhirihi syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ala harfu jarrin mabniun
ala sukun. Kemudian Allahi majrurun biharfi jarrin wa alamatu jarrihi al-kasratu li'annahu ismul mufradi. Yanjah jawabu syartin fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun li'annahu sahihul akhiri walam yattasil di akhirihi. Nah, ini di akhirihi syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Nah, kemudian ini jawabannya. Wa fi'lu syartin wa jawabu syartin fi mahalli raf'in khobarun. Jadi khobarnya berupa fi'il syarat dan jawab syarat. Fi harfu jarrin mabniun ala sukun ad-daraini majrurun bi harfi jarrin wa alamatu jarrihi al-alifu li'annahu musanna. Nah, ini sudah selesai. Karena sudah dijelaskan di atas. Wa fi'lu syartin, nah ini ada yang kurang. Roknya ya. Wa fi'lu syartin wa jawabuhu fi mahali raf'in khobar. Diulang 2 kali semua pejabat. Ini yang kedua. Yang pertama yang di sini. Nah, ini i'rab Arabnya ya. Jadi kata penulis Pak Jafar, man ini isim syarat. Kita terjemahkan. Man ini isim syarat. Dia mabni ala sukun fi mahal, menempati posisi rofa sebagai mubtada. Ya tawakal, dia fi'il syarat. Fi'il mudhari juga, dia dijazm. Wa alamatu jazmi, dan tanda jazmnya sukun. Jadi fi'il syarat, fi'il mudhari dijazm, tanda jazmnya adalah sukun. Kenapa dia sukun? Li'annahu, karena dia sahihul akhir. Akhirannya huruf sahih, bukan huruf ilat. Bukan juga af'alul khamsah. Walam yattasil, dan tidak bersambung di akhirihi, dengan akhirnya itu fil mudhari syai'un, sesuatu apapun, wa fa'iluhu, dan fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa. Ala harfu jarin, huruf jar mabni ala sukun. Allahi majrur biharfi jar wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya kasrah li'annahu ismul mufrad, karena dia isim mufrad. Yanjah, dia jawab syarat. Fi'il mudhari dijazm, tanda jazmnya adalah sukun karena dia sahih akhir ya, sama dengan di atas, dan tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu apapun, dan fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Nah, kemudian fi'il syarat dan jawab syarat di mahal, dia menempati posisi rofa sebagai khobar. Fi huruf jar mabni sukun. Ad-daraini majrur biharfi jar, dan tanda jarnya adalah alif karena dia musanna. Ini sama ya. Fi'il syarat dan jawab syarat, dia menempati posisi rofa sebagai khobar. Nah, itu ya untuk harokat dan penjelasan i'rabnya.
ketika kita mengirob menggunakan bahasa Arab. Nanti harusnya kita mulai terbiasa untuk mengirob menggunakan bahasa Arab. Karena relatif lebih gampang sebenarnya eh, kalau kita mengirob menggunakan Arab. Itu untuk ini apa namanya? I'rab man juga sama ya. Jadi kalau kita i'rab man menggunakan i'rab Arab, bisa kita katakan man ismu syartin mabniun ala sukun. Yasduq fi'lun fi'lu syartin fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmi as-sukunu li'annahu sahihul akhir wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu huwa. Bagaimana kita bisa tahu dia jawab syarat? Dia dia menjawab syarat yang di belakang. Nah, jadi dia si fiil itu datang untuk kemudian menjelaskan atau melengkapi syarat yang sebelumnya. Jadi kita bisa bisa perkirakan dalam bentuk konteks kalimat. Misalnya man yasduq fi amali, barang siapa dia jujur dalam perbuatan. Terus apa yang akan terjadi kalau kita jujur? Yukrimhu. Allah akan muliakan dia. Maka itu jadi jawab syarat. Karena menjawab apa yang belum terjawab sebelumnya. Jadi untuk tahu dia feel apa namanya jawab syarat nanti harus disesuaikan dalam konteks kalimat. Apakah dia bisa menjawab syarat yang sebelumnya? Nah itu mungkin jawabannya berkaitan dengan jawab syarat. Itu untuk i'rabnya man. Kemudian kalau mataf al-fid dunya yujzi bihillah. Ini dia nggak jadi mubtada. Ma di sini nggak jadi mubtada. Dia jadi maf'ul bih. Iya, ini sudah lengkap dengan syaratnya. Nanti ada pembahasan di halaman berikut, yaitu berkaitan dengan al-jawabu bil fa. Nanti insya Allah kita bahas di pekan depan al-jawabu bil fa. Jadi ada 8 keadaan. Nanti fa itu bisa masuk ke sana. Jadi mayyadillah fala mudillulah. Maka tidak ada yang bisa disesatkan. Ini sudah lengkap dengan jawab syaratnya. Fala mudillalahu. Ini sudah lengkap dengan jawab syarat. Mudillah ya. Karena adalah nafiril jins di belakang. Nah ini sudah lengkap dengan jawab syaratnya. Tapi jawab syaratnya bukan berupa fiil. Nanti ada beberapa kondisi jawab syaratnya itu tidak dalam bentuk fiil seperti itu. Maka dia harus disertakan dengan fa di sana. Nah, fala mudillahu. Lanya lana fil jins, mudillanya itu isim la, lahu, jar majrur, dia fi mahali raf'in khobar lah. Kalau kita irob. Nah, kalau ini ya-nya dibuang. Man yahdillah. Yahdi, dia jazm, tanda jazmnya membuang huruf ilat. Allahunya fa'il dari ya. Nah, jadi fi'il syarat dan jawab syarat itu khobar dari man. Nah, itu untuk apa namanya? I'rab dari man mayyahdillahu fala mudillalah.
Nah, nanti akan kita bahas ketika masuk jawab syarat dengan didahului fa. Nah, kemudian kita kembali ke tadi ya. Untuk pembahasan isim syarat, tidak semuanya dia jadi khobar. Tidak semuanya jadi mubtada. Ada beberapa keadaan dia bisa menjadi mubtada, dia bisa jadi maf'ul bih. Nah, ini penjelasannya lumayan panjang. Nanti bisa kita bahas saja di pekan depan, insya Allah. Saya coba buatkan PowerPoint-nya. Karena tidak dijelaskan di kitab Al-Munir ya, sama beliau guru kita saja. Nanti saya buatkan PPT-nya, insya Allah. Jadi kapan kita irob dia jadi mubtada, kapan kita irob dia jadi maf'ul bih, kapan kita irob itu isim syarat dia jadi dzarf. Nah, nanti insya Allah kita bahas di pekan depan. Mungkin khusus untuk Jumat pekan depan kita bahas ini saja. Untuk man, i'robnya man hingga uh, kaifama. Tapi nanti saya buatkan PPT-nya untuk memudahkan dalam belajar nanti. Karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dilampirkan kalau kita mau i'rab dia jadi mubtada atau kita mau i'rab dia jadi maf'ul bih. Mungkin untuk malam hari ini sampai di sini dulu ya. Untuk mata mak sampai ke bawah kita simpan dulu. Misalnya saya biarkan untuk buatkan PPT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada eh, apa namanya rizki lebih, nanti coba beli kitab Nahwu Tatbik. Kitab itu isinya praktek i'rab semuanya. Jadi Nahwu terapan, Tatbik itu kan terapan. Isinya i'rab semua dan pembahasannya lebih luas. Total halamannya itu ada sekitar 600 halaman. 599 halaman. Nah, di dalam kitab itu dijelaskan lengkap i'rab untuk man, ma, mata, dan seterusnya. Di Adatul Jazmi. Tolong di-share bukunya, Ustaz. Bisa, insya Allah. Harganya tapi lumayan. Kalau yang eh, apa namanya, eh, saya dulu belinya di guru kami, Ustaz Amri. Beliau nyetak sepertinya yang PDF harganya 150.000. Tapi kalau yang aslinya dia warna-warni. Isi kitabnya harganya 210 seperti itu. Tapi kalau mau baca itu memang kalau bisa bahasa Arabnya sudah lumayan gitu kaidah nahwu sorohnya. Nanti apa namanya? Kelasnya guru kami buka gitu. Ustadz Amri buka kelas nahwu tatbik tiap Sabtu pagi. Nah, bagi yang mau ikut nanti coba saya share ininya ya di grup kita untuk berbagi saja. Nah, nanti itu apa namanya? Kelasnya tapi sudah lumayan jauh gitu. Sudah 1 tahun berjalan. Dan beliau ngadain kelas. Nah, Afan Kasir jika ada kekeliruan, insya Allah nanti pembahasan halaman ini di pekan depan. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafir. Astaghfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair, Ustaz. Afan Kasir. Waalaikumsalam. Saya ingin tutup.